Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya belajar bahasa Arab menggunakan buku Ilmu Nahwu Mudah, cara cepat memahami ilmu nahwu ya. Sekarang kita akan bahas bab 13 tentang pengelompokan fiil mudhari ya. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sebuah ringkasan ya. Ringkasan untuk bab 13 dan juga nanti bab 14 tentang tanda i'rab ya. Coba untuk perhatikan di sini ya di papan tulisnya. Sebelumnya kita sudah bahas ya bahwasanya fiil itu terbagi menjadi dua kelompok, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, fiil ditinjau dari berubah atau tidaknya harokat akhirnya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, itu nanti dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fiil mabni itu berasal dari fiil maudhi dan fiil amr. Sedangkan fiil mu'rab itu berasal dari fiil mudhari. Nah, sekarang kita bahas fiil yang mu'rab ya. Al-fi'lul mu'rabu, fiil yang mu'rab. Dan fiil mu'rab ini berasal dari fiil mudhari ya. Al-fi'lu al-mudhari'u. Nah, nanti fiil mu'rab atau fiil mudhari ya, itu saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dia nanti dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama namanya marfu', yang kedua mansub, yang ketiga majzum. Ya, marfu', mansub, dan majzum. Nah, ketika masuk ke dalam kelompok marfu', dia memiliki ciri atau tanda perubahan harokat akhirnya yang dikenal dengan istilah alamatu raf'i, tanda rafa'. Sedangkan kalau masuk kelompok mansub memiliki alamatun nasbi, tanda nasab. Dan kalau dia masuk kelompok majzum memiliki tanda jazm, alamatul jazmi, tanda jazm. Ya, seperti pembahasan pada isim sebelumnya ya yang sudah kita bahas. Alamatul raf'i, alamatul nasbi, alamatul jazmi ini dinamakan tanda i'rab, tanda perubahan harokat akhir kata ya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, kapan fi'il mudhari ini kita masukkan kelompok marfu', kapan ke mansub, kapan ke majzum. Dia masuk ke dalam kelompok marfu' kalau sebelumnya itu ya tidak ada amil nasab dan amil jazm. Ya, jadi kalau kita ingin menentukan harokat akhir fi'il mudhari, kita lihat ke sebelumnya ya. Kalau sebelumnya nggak ada amil nasab dan amil jazm, maka dia masuk ke dalam kelompok marfu'. Ya, amil nasab adalah ya huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari masuk ke dalam kelompok mansub. Ya, nanti ada istilahnya amil nasab dan juga amil jazm. Ya. Ada amil nasab, ada amil jazm. Amil nasab ini adalah huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari masuk ke dalam kelompok mansub. Di antaranya yang populer itu lan. Lan yang artinya tidak akan. Ya, lan. Sedangkan amil jazm adalah huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari ya masuk ke dalam kelompok majzum. Ya, di antaranya huruf lam yang artinya tidak atau belum. Nah, kalau fi'il mudhari sebelumnya itu nggak ada amil nasab dan amil jazm, maka masuk ke dalam kelompok marfu'. Dan ya tanda rafa fi'il masuk ke dalam kelompok marfu' diantaranya adalah dhammah. Ya, makanya di sini contohnya yazhabu, kita baca dengan dhammah, yazhabu. Ya, kemudian ya kapan fi'il mudhari masuk dalam kelompok mansub? Jika sebelumnya ada amil nasab, ya misalnya lan. Ya, kalau sebelum fi'il mudhari ada amil nasab misalnya lan di sini, maka dia masuk ke dalam kelompok mansub. Dan fi'il mudhari yang masuk ke dalam kelompok mansub ya memiliki tanda nasab di antaranya adalah fathah. Sehingga di sini kita baca lan yadhhaba, ya tidak akan pergi, dia tidak akan pergi. Kemudian ya fi'il mudhari kita masukkan ke dalam kelompok majzum jika sebelumnya itu ada amil jazm, di antaranya lam. Ya, sehingga dia nanti masuk ke dalam kelompok majzum dan tanda jazm di antaranya sukun. Sehingga di sini kita baca lam yadhhab. Nah, ini ringkasan dari pembahasan bab 13 dan 14 supaya antum ada gambaran di awal.
Ya, mungkin ini dulu ya, sedikit mukaddimah, dan silakan antum ya simak lagi videonya dari awal kalau masih belum paham, dan catat di bukunya. Setelah ini kita akan baca bukunya ya, bab 13 ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.